konten berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Dugaan ujaran kebencian dan ancaman kekerasan penyebar kebencian di media sosial. Penyebaran ujaran kebencian dan hoax melalui media sosial juga. Halo Sobat Digital, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show interaktif suara digital Gen Z. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang isu yang seringkali beredar di media sosial. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot, yaitu tentang ujaran kebencian yang seringkali beredar di media sosial. Nah, perkenalkan, aku Navaleta Pratya Fitri dan di sini aku akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Kak Anissa. Halo. Nah, Kak Anissa ini bakal sharing tentang berbahasa di media sosial, bagaimana cara supaya kita itu dapat membedakan antara kritik yang oke dan komentar pedas yang sudah termasuk kategori hate speech. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua ada Kak Naomi. Halo. Nah, Kak Naomi ini akan membahas tentang peran Gen Z dalam membangun ruang digital yang positif dan juga sehat. Nah, kalian semua pasti pernah kan kayak melihat tentang debat panas yang ada di Instagram, X, atau platform digital lainnya. Nah, awalnya ini bermula dari kayak perbedaan pendapat biasa, tapi lama-lama mereka tuh jadi saling menghina, saling serang, bahkan bawa-bawa fisik dan keluarga. Nah, sebenarnya bebas berpendapat itu boleh banget, tapi kita harus tahu batasan yang mana itu tuh kadang malah jadi menyinggung perasaan orang lain dan malah jadi mereka anggap menghina dan memperkeruh keadaan yang membuat ujaran kebencian ini akan semakin parah yang terjadi di media sosial. Nah, hal yang salah yang sering dilakukan oleh Gen Z. Oke, langsung aja kita ke Kak Anissa. Menurut kakak apa sih yang dimaksud dengan hate speech dan bagaimana perbedaan antara kritik dan juga ujaran kebencian atau hate speech? Oke, halo Kakak Ota. Halo. Jadi sebenarnya kita sekarang ngebahas hate speech ya, atau ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu dimana kita itu mengkritik orang, kita itu ngata-ngatain orang, dan itu tuh kita nggak ngasih solusi. Niat kita itu menjatuhkan, itu hate speech. Kalau misalkan kritik, kita itu ngatain orang dengan bahasa yang halus dan juga memberikan solusi. Contohnya kayak apa? Kalau misalkan ujaran kebencian, itu tuh kayak ini ngebuat video TikTok ya. Nah, kameranya Kakak Okta ini kayak ngeblur gitu. Nah, terus ada yang komen tuh. Saya komen, astaga jelek banget, besok-besok gak usah posting lagi deh, merusak mata. Nah, itu ujaran kebencian. Tapi kalau misalkan kritik, itu tuh aduh Kak, kayaknya cahayanya kurang deh, mungkin besok dikasih pencahayaan agar fotonya terlihat lebih jelas. Nah, itu namanya kritik. Jadi ada solusinya, ada sarannya gimana kedepannya yang membuat video ini bisa improve, bisa lebih baik lagi, seperti itu. Jadi intinya itu adalah bahasa apa yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, kan? Tapi bagaimana cara bisa menyampaikan tentang pendapat kita itu tanpa dapat melukai pembaca ataupun pendengar kita, atau begitu Kak Anissa? Benar sekali Kak Okta, karena itu penting banget ya. Harus penggunaannya bahasanya yang tepat. Kalau gak gitu, bisa-bisa jadi ujaran kebencian, bukan kritik. Kenapa sih etika bahasa itu penting banget buat kita sebagai anak muda? Boleh minta tahu pendapatnya Kak Anissa? Tentu aja etika bahasa itu penting banget ya, untuk mencegah konflik antar sesama. Bahasa itu penting banget. Kalau misalkan tiba-tiba nggak punya etika bahasa, nanti takutnya bentrok, nanti takutnya salah paham, dan juga menjaga reputasi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, dan gimana. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Selanjutnya aku akan bertanya ke Kak Naomi nih. Oke, kita kan Gen Z nih Kak Naomi yang paling aktif di media sosial. Nah, menurut kakak apa sih peran Gen Z untuk menciptakan media sosial yang netral, aman, dan juga positif?
Betul banget Kak Okta. Jadi kan kalau dilihat-lihat siapa sih yang paling bertanggung jawab di media sosial zaman sekarang ini? Siapa sih yang paling banyak muncul di media sosial? Yaitu ya kita, generasi Z. Kita ini kan yang paling banyak menghabiskan waktu di media sosial, seakan-akan media sosial itu adalah rumah kedua kita. Jadi saat kita capek sama tugas, capek sama kehidupan, itu kita malah buka TikTok, buka Instagram, buka X dan media sosial yang lainnya. Coba kita bayangin bareng-bareng, kita yang paling cepat bikin tren, kita juga yang paling cepat bikin suatu hal itu viral. Nah, kekuatan ini yang harus kita manfaatkan, karena bukan untuk saling sikut atau berkomentar jahat, tapi untuk membangun nuansa yang bagus sendiri untuk rumah kita itu. Peran utamanya itu sederhana, yaitu jadilah contoh untuk yang lain. Kalau kita semua mulai cek dulu sebelum kirim komentar jahat, mulai verifikasi dulu induk masalahnya apa, itu otomatis nuansa media sosial kita itu akan lebih baik dan lebih positif lagi. Setuju banget. Boleh dong Kak Nami, adakah tips buat kita sebagai Gen Z supaya tidak ikut-ikutan dalam hate speech atau ujaran kebencian? Ada dong, aku kan ya? Ada dong, aku punya 4 tips. Bisa melakukan aturan jeda 5 menit. Jadi sebelum kita berkomentar, sebelum kita mengisi ujaran jahat itu, kita perlu memberi jeda sebentar, membaca ulang komentar yang sudah kita tulis, dan meneliti apakah komentar yang sudah kita tulis itu sebuah komentar yang membangun atau malah memprovokasi orang lain ke sisi yang negatif, seperti itu. Yang kedua, ada cek dulu kebenarannya, yaitu kita sebelum terprovokasi, sebelum kita melihat konten, kita emosi, kita langsung ngetik, gak jelas loh, parah banget gitu bla bla. Kita langsung ngetik kayak, udahlah mati aja sana, gak usah hidup, gak guna, contoh seperti itu. Nah, itu tuh gak baik, karena pastikan dulu sumbernya, pastikan dulu masalahnya apa, induknya apa, baru kita bisa memberi komentar yang tentunya tidak seperti itu. Nah, kita harus menjadi warganet yang baik, bukan cuma warganet yang gampang terpengaruh. Dan yang ketiga, pilih bahasa yang enak didengar. Karena kan kalian seperti yang kita tahu, saat ada komentar jelek, saat ada komentar negatif, itu pasti banyak yang ngikutin, banyak yang kayak iya nih, banyak yang keikut negatifnya juga. Jadi kita harus coba sisi yang positif. Kita komentar seperti yang sudah Kak Anissa sebutkan tadi, kayak mungkin bisa kasih saran aja, Kakak bisa ngasih resolusi yang lebih baik, percayaan yang lebih baik juga, seperti itu. Maka orang lain otomatis akan keikut serta dengan energi positifnya kita, meskipun nggak 100% orang pasti keikut. Yang keempat, saya ada tips, yaitu kalau kalian nggak suka sama konten tersebut, langsung geser aja ke atas, nggak usah dilihat lagi, nggak usah komen-komen yang membuat sakit hati ke orang lain, langsung geser aja ke atas, selesai. Terima kasih Kak Nami. Nah selanjutnya biar makin seru, aku akan memberikan mini game buat Kak Nami sama Kak Anissa nih. Nah aku bakal bacain beberapa komentar. Nah nanti kakak-kakak tinggal jawab aja, ini tuh termasuk kritik atau termasuk hate speech atau ujaran kebencian ya. Kalau ada yang mau jawab boleh silakan angkat tangannya ya kakak. Yang pertama, menurut saya konten kamu kurang rapi, mungkin bisa diperbaiki ya biar lebih informatif. Ada mau jawab? Oke, aku menurut aku itu adalah kritik yang membangun, karena itu bukan cuma menjatuhkan aja, tapi memberi. Oke, terima kasih Kak Nami atas jawabannya. Tangan dulu untuk Kak Nami. Oke, next. Komentar selanjutnya yaitu, ih jelek banget kontenmu, bikin sakit mata. Nah, kira-kira ini termasuk apa nih? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Kak Anissa. Tadi itu termasuk ujaran kebencian, karena kontennya jelek, bikin sakit mata, itu cuma niatnya dia itu menjatuhkan aja, dia nggak ngasih saran, solusi gimana pembuat kontennya itu menjadi lebih baik, seperti itu. Terima kasih Kak Anissa. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, aku ada rangkuman berdasarkan hasil talkshow kita hari ini. Yang pertama yaitu bebas berpendapat itu boleh, tapi menghina orang lain itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Nah, gunanya media sosial itu adalah untuk kita supaya dapat berkarya, bukan menyakiti. Nah, kita sebagai Gen Z ini bisa menjadi contoh untuk berbahasa secara positif, baik dan benar, supaya kita tidak mengetik atau
ikut-ikutan melakukan ujaran kebencian baik di media sosial maupun di dunia nyata. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Anissa dan juga Kak Naomi untuk hari ini atas sharing-sharing kalian yang keren sekali dan sangat-sangat pastinya menarik mungkin bagi kita untuk mengulik lebih dalam tentang apa itu hate speech dan bagaimana cara menahannya. Nah, semoga setelah ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, sopan, serta berhati-hati dalam memposting maupun berkomentar di dunia maya. Sampai jumpa di program kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile. Nah, menghina orang lain itu yang big. No, it's English. Oke,